Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyak nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan dan berikan kepada kita. Nikmat keimanan, nikmat keamanan, nikmat kesehatan. Yang nikmat itu mungkin sebagian dari saudara-saudara kita kaum muslimin di belahan dunia yang lain tidak sempurna merasakannya. Lihatlah bagaimana keadaan saudara-saudara kita di Palestina, di mana mereka kehilangan satu kenikmatan yang sangat agung, yang merupakan pelengkap dari kenikmatan dunia, nikmat keamanan. Di mana Nabi alaihi salatu wassalam dalam satu hadis yang sahih, beliau mengatakan, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa indahu qut yaumihi faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha. Barang siapa di antara kalian yang bangun di pagi hari dalam kondisi mendapatkan 3 hal, maka seolah-olah nikmat dunia sudah ada di genggaman tangannya. Bangun di pagi hari dalam keadaan merasakan aman di tempat tinggalnya, merasakan aman untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk hartanya, untuk orang-orang di sekitarnya, untuk negerinya, untuk tempat tinggalnya. Dia bangun di pagi hari dalam keadaan disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bangun di pagi hari dan dia mendapatkan makanan untuk dia makan hari itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka apabila 3 hal ini ditemukan oleh seseorang pada saat dia bangun di pagi hari, faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha, maka seolah-olah kenikmatan dunia seluruhnya sudah dikumpulkan pada dirinya. Maka fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Allah yang mana, ikhwah fillah hadirin sekalian, yang kita dustakan? Kita kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bayangkan saudara-saudara kita di Palestina, di mana untuk makan saja mereka susah, untuk melakukan ibadah saja mereka dihalangi, untuk melakukan apapun mereka tidak bisa. Maka mari banyak bersyukur agar Allah Subhanahu wa taala menjaga nikmat ini untuk kita. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sebuah peringatan kepada kita tentang semua nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Wala tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Dan sungguh kalian pasti akan ditanya atas semua nikmat yang Allah telah berikan kepada kalian. Apakah kita sudah mempersiapkan jawaban untuk pertanyaan Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersyukur. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya untuk melihat kondisi kaum muslimin di Palestina bukan hal yang aneh sebenarnya. Tidak hanya di Palestina, di banyak belahan dunia kaum muslimin
mereka ditindas, mereka diserang, mereka dianiaya, mereka dizalimi, diserang oleh berbagai macam kelompok agama manusia. Dan itu bukan hal yang asing, karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan, yushaku an tada'a alaikumul umam kama tada'al aklatu ila qas'atiha. Ditakutkan akan datang suatu zaman di mana umat-umat yang lain, agama-agama yang lain bersatu berkumpul untuk menyerang kalian, sebagaimana orang saling memanggil untuk datang kepada hidangan makan mereka. Kita bagikan hidangan bagi musuh-musuh yang lain. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, awi min killatina yawma idzin, apakah pada saat itu hal itu terjadi, jumlah kita sedikit? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la, walakinnakum gutha'un ka gutha'us sail. Tidak, kalian banyak, tapi banyaknya kalian bagikan buih di lautan. Hanya banyak jumlah, tetapi tidak memiliki kualitas keimanan yang baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka cara kita untuk kembali meraih izzah dan kemuliaan, tidak ada lain, tidak ada cara lain. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yanzi'ahu minkum hatta tarji'u ila dinikum. Kehinaan yang dirasakan oleh kaum muslimin di hadapan musuh-musuhnya tidak akan dicabut oleh Allah hal itu sampai kaum muslimin kembali kepada agama mereka. Maka mari kita kembali kepada Islam, mari kita istiqamah di atas Islam, ajaran yang lurus yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sesuai sunnahnya. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam khutbah Jumat ini kami berusaha untuk mengajak kaum muslimin hadirin sekalian untuk terus berusaha istiqamah di atas agama Allah. Semoga dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala selalu menurunkan pertolongannya, rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Betapa banyak kaum muslimin, mereka istiqamah, mereka begitu hebat ketaatannya kepada Allah di bulan Ramadan, bulan berkah, bulan ampunan yang telah lewat dan telah lalu. Begitu mereka keluar dari Ramadan, mereka seolah-olah tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lagi baca Quran, tidak ada lagi sedekah, tidak ada semangat untuk melaksanakan salat-salat sunnah, tidak ada semangat untuk berpuasa, tidak ada lagi semangat untuk melakukan kebajikan. Maka orang-orang seperti ini pernah ditanyakan oleh seseorang kepada seorang tabi'in, Bishr al-Hafi rahimahullahu ta'ala, tentang orang yang semangat beribadah kepada Allah hanya di bulan Ramadan. Begitu keluar dari bulan Ramadan, dia tidak lagi semangat untuk melakukan ketaatan. Apa yang dikatakan oleh Bishr al-Hafi rahimahullah? Beliau mengatakan, bi'sal qaum la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Seburuk-buruk kaum, seburuk-buruk manusia adalah mereka orang-orang yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan. Inna salih alladhi yata'abbadu wa yajtahidu as-sanat kulliha. Dan orang yang salih, hamba Allah yang salih, adalah orang yang selalu berusaha beribadah setahun penuh, bukan hanya di bulan Ramadan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karenanya menjaga istiqamah adalah perkara yang sangat mulia. Menjaga konsistensi kita dalam ketaatan kepada Allah, yang itu merupakan nama lain dari istiqamah, adalah hal yang harus kita lakukan. Tetapi bukan hal yang gampang. Butuh usaha, butuh kemauan, butuh tekad, dan juga kesungguhan di dalam melaksanakannya. Karenanya tidak salah ketika Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala sampai mengatakan satu ucapan tentang agungnya istiqamah. Beliau mengatakan, wa'alam annal karamata luzumul istiqamah, luzumul istiqamah. Ketahuilah bahwasannya kemuliaan seorang muslim itu ketika dia mampu untuk terus berpegang teguh dengan istiqamahnya di jalan Allah. Karena berat, tidak semua orang bisa mampu dan kuat untuk melakukan hal itu sepanjang tahun kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu mari kita perhatikan
betapa agungnya arti istiqamah di dalam Islam, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang kepada beliau seorang sahabat yang mulia, Sufyan ibn Abdullah Al-Thaqafi, dan beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu pertanyaan. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, kulli fil Islami qaulan la as'alu anhu ahadan ba'dak." Wahai Rasulullah, tolong katakan dan ajarkan kepadaku satu perkataan yang aku tidak butuh lagi untuk bertanya kepada orang lain setelahmu. Cukup darimu ilmu itu dan aku akan amalkan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabatnya ini, "Qul amantu billah summa istaqim." Katakan aku beriman kepada Allah, setelah itu istiqamahlah dalam keimananmu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, apabila kita merangkum keterangan para ulama tentang hadis ini, paling tidak ada dua garis besar yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, dari hadis ini kita mengetahui betapa semangatnya para sahabat Rasulullah SAW, khairul ummah, khairul qurun, yang merupakan umat terbaik dan generasi terbaik dari umat ini dalam mencari kebaikan, dalam mengejar ilmu, ingin mengetahui kebaikan dan ingin mengamalkannya. Maka tidak ada makhluk dan manusia dari umat ini lebih baik dari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dari hadis ini kita mengetahui di antara cara Rasulullah mengajarkan para sahabatnya, beliau selalu mengajarkan para sahabat dengan sebuah nasihat yang pendek tapi padat dan begitu berisi artinya. Wasiat beliau sangat pendek. Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah. Wasiat yang pendek. Tapi ternyata istiqamah itu adalah inti dari ajaran Islam setelah seseorang beriman kepada Allah. Tidak ada artinya orang beriman tapi kemudian tidak istiqamah. Lama-lama dia akan keluar dari Islam, lama-lama dia akan meninggalkan ketaatan. Tapi begitu seorang beriman kepada Allah dan dia kemudian terus berusaha untuk istiqamah, disitulah inti dari semua kebaikan di dalam keislamannya. Karenanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala selaras dengan pesan Nabi ini. Di dalam Al-Qur'an berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Dan sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah di dalam keimanannya kepada Allah tersebut, maka bagi mereka tidak ada ketakutan dan tidak ada kesedihan nanti pada hari kiamat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu apabila kita melihat keterangan dan penjelasan dari para ulama tentang istiqamah, begitu indah apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala dalam memaknai arti istiqamah, di mana beliau mengatakan al-istiqamatu sulukut tariqil mustaqim wa huwa ad-dinul qawim min ghairi ta'wijin anhu yasratan wala yamnatan. Yang disebut dengan istiqamah yaitu seorang hamba berusaha berjalan di atas agama yang lurus, agama Islam ini, tanpa menoleh dan tanpa membengkok ke kiri dan ke kanan. Dan istiqamah ini mencakup amalan perintah seluruhnya dan larangan seluruhnya. Artinya ketika seorang hamba melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan-larangan Allah dan dia pertahankan hal itu, maka dia telah istiqamah di atas jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan istiqamah yang paling wajib untuk kita jaga dan kita perhatikan terlebih dahulu agar kita selamat adalah memperhatikan istiqamahnya hati kita di dalam keimanan. Karena orang-orang munafik, mereka melakukan apa yang kita lakukan. Mereka sholat, mereka berjihad bahkan bersama Rasul, mereka melakukan sedekah, melakukan puasa secara zahir, tapi hati mereka rusak. Karenanya istiqamah pertama yang kita perhatikan adalah memperbaiki hati kita, keikhlasan kita di dalam keimanan kita kepada Allah. Kita beriman sungguh-sungguh kepada Allah, dan hal ini
yang mengetahui hanya kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila hati kita sudah istiqamah, maka akan mudah seluruh anggota badan kita, lisan kita untuk istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi ketahuilah, istiqamah bukan hal yang mudah. Pasti ketika kita istiqamah ada kekurangan di sana sini. Kita tidak mungkin selalu berada dalam ketaatan 24 jam, kemudian 30 hari, sebulan, kemudian setahun. Tidak mungkin. Karena kita ini manusia. Kita pasti pernah berbuat salah, pasti melakukan dosa dan maksiat, dan itu tidak mencederai istiqamah. Selama seorang hamba mau kembali kepada Allah, selama seorang hamba mau beristighfar dan bertaubat dan kembali melakukan istiqamahnya. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Allah menciptakan manusia sempurna yang maksum. Hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para rasul. Adapun kita, sebagaimana disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua manusia keturunan Adam, mereka orang yang terbiasa melakukan perbuatan salah, melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Dan sebaik-baik orang yang melakukan perbuatan salah, melakukan perbuatan dosa dan maksiat, yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya Allah mengetahui tidak mungkin kita untuk istiqamah selalu dalam kehidupan kita. Allah memberikan jalan keluar agar kita dalam istiqamah banyak istighfar. Begitu salah kita istighfar, begitu salah kita bertaubat kepada Allah. Lihat firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat Fussilat ayat 6, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiruh." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku adalah manusia biasa seperti kalian yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berimanlah kalian kepadanya dan istiqamahlah, lalu beristighfarlah kalian. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam mengomentari ayat ini, surat Al-Fussilat, surat Fussilat ayat 6, beliau mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat ini menyuruh hamba-hambanya, orang-orang yang beriman, melalui lisan Rasulnya, untuk mereka beristiqamah di atas agama. Setelah itu disuruh istighfar, memohon ampunan. Kenapa? Kata beliau, di ayat itu ada isyarat bahwasanya tidak ada manusia setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapapun dia, yang benar-benar bisa istiqamah sempurna ibadahnya di hadapan Allah. Kita semua sama, kita semua pendosa, kita semua telah melakukan banyak maksiat kepada Allah, tetapi Allah memberikan jalan keluar, fastaghfiru. Hendaklah kalian banyak memohon ampun. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak mencontohkan ibadah kepada kita. Setelah melakukan ibadah, bukan disuruh mengatakan alhamdulillah, tapi disuruh mengatakan astaghfirullah. Karena belum tentu ibadah kita sempurna. Salah satu contoh yang paling nyata adalah ketika kita selesai dari salat, Nabi menyuruh kita mengatakan astaghfirullah, 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 bukan alhamdulillah dulu. Karena pasti banyak kekurangan dalam salat kita. Dengan istighfar kita menambalnya. Kita menyadari kita bukan orang yang sempurna. Belum tentu Allah menerima amalan-amalan yang kita lakukan. Karena itu kita disuruh beristighfar. Dengan istighfar itu Allah menutup kesalahan kita dan mengangkat amalan-amalan kita, ikhwah fillah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kaum muslimin hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu apa amalan-amalan yang akan membantu kita untuk bisa istiqamah di jalan Allah? Sebelum itu, kalau ada yang bertanya kepada kita, apa yang akan didapatkan oleh seseorang apabila dia istiqamah di jalan Allah, maka orang yang istiqamah di jalan Allah akan mendapatkan begitu banyak keuntungan.
Di antaranya 3 yang paling inti. Ketenangan, di mana malaikat akan turun kepada dia menenangkan jiwanya dalam 3 kondisi yang paling susah yang akan dihadapi oleh manusia. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Hal pertama yang mereka akan dapatkan orang-orang yang istiqamah, malaikat akan membawa kabar gembira untuk menenangkan dirinya pada 3 kondisi yang paling menegangkan dalam kehidupan manusia. Yang pertama, indan naza' wa sakaratul maut. Malaikat akan turun menenangkan dia ketika sakaratul maut untuk memudahkan lisannya mengatakan la ilaha illallah. Yang kedua, ketika dia masuk ke alam barzakhnya, ketika dia berhadapan dengan munkar dan nakir, ketika dia akan melakukan sebuah tes dan ujian, dia berada pada kenikmatan yang lama atau pada azab yang lama di alam barzakhnya, di alam kuburnya, yaitu sebuah ujian yang kita kenal dengan sebutan fitnatul kubur, pertanyaan 2 malaikat kepada seseorang, maka dia akan ditenangkan oleh malaikat dan dengan mudah menjawab jawaban malaikat munkar dan nakir. Yang ketiga, kondisi di mana malaikat akan menenangkan orang-orang yang istiqamah di atas jalan Allah adalah yaumul hisab, indal ba'ts, ketika dibangkitkannya manusia di mahsyar, dia akan ditenangkan oleh malaikat dan dia berada dalam keadaan yang sangat bahagia. Ini yang pertama akan didapatkan. Yang kedua, dia akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Maka mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang bisa beristiqamah. Lalu apa hal-hal yang bisa membantu kita untuk bisa istiqamah? Di antara hal-hal yang bisa membantu kita untuk bisa menjadi orang yang istiqamah adalah selalu berusaha melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Kita berusaha kerahkan diri kita, kuatkan diri kita untuk melakukan ketaatan. Karena dengan begitu Allah Subhanahu wa taala akan menguatkan istiqamah kita, terutama melakukan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alaihi." Dan tidak ada cara yang dilakukan oleh seorang hamba untuk mendekatkan diri kepadaku yang lebih aku cintai melebihi dia melakukan apa-apa yang telah aku wajibkan kepada dirinya. Maka di antara cara kita istiqamah, jagalah apa yang telah diwajibkan oleh Allah kita lakukan. Kita benar-benar jaga, mudah-mudahan kita bisa istiqamah. Setelah itu kita melakukan perkara-perkara yang sunnah, maka dengan begitu insya Allah kita akan bisa menjadi orang yang istiqamah. Yang kedua, cara dan kiat kita untuk bisa menjadi orang yang istiqamah setelah berusaha melakukan semua ketaatan, bahkan yang sunnah kita lakukan. Yang kedua adalah talabul ilmi syar'i, al-insyighal bi talabil ilmi syar'i, menyibukkan diri dengan menuntut ilmu agama. Ini hal yang sangat penting. Begitu banyak kaum muslimin di antara kita, bahkan yang hadir di masjid ini, 24 jam kehidupannya hanya untuk dunianya. Dan dia melupakan kehidupan akhirat yang itu lebih panjang dan lebih lama bagi dirinya. Dan tidak ada, kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, cara bagi seorang hamba untuk menyembah Allah, untuk mengingat Allah, untuk mengagungkan Allah, dan cara untuk mendapatkan petunjuk di jalan kebenaran kecuali melalui ilmu agama. Maka bagaimana mungkin orang yang tidak belajar agama akan istiqamah di jalan Allah? Itu tidak mungkin terjadi kaum muslimin. Maka mari kita sibukkan diri kita untuk mempelajari agama kita agar kita bisa menjadi orang yang istiqamah di jalan Allah. Yang ketiga, selalu berdoa kepada Allah. Karena yang bisa membolak-balikan hati hanya Allah. Yang bisa membuat orang istiqamah dan tergelincir hanya Allah. Maka kita banyak berdoa kepada Allah. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya yang mulia Shaddad ibni Aus radhiyallahu an, beliau mengatakan, "Wahai Shaddad, apabila engkau melihat manusia sudah banyak mengumpulkan emas dan perak, maka kumpulkan olehmu kalimat-kalimat yang aku ajarkan kepadamu." Di antara kalimat dan doa yang diajarkan kepada beliau, doa untuk istiqamah di atas agama,
Allahumma inni as'aluka ats-tsabata fil amr wal azimata 'ala ar-rushd wa as'aluka syukra ni'matik wa as'aluka husna ibadatik wa as'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqan. Ini di antara doa yang diajarkan oleh Nabi kepada sahabatnya agar mereka bisa istiqamah. Ya Allah, aku memohon agar Engkau memberikan aku keteguhan hati di dalam agama ini, istiqamah di dalam petunjuk ini, tidak mudah goyang ke kiri dan ke kanan. Dan aku ya Allah memohon agar aku selalu bisa memperbaiki ibadahku kepadamu, aku bisa memiliki hati yang bersih, dan aku memiliki lisan yang selalu jujur dalam berkata. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi kepada sahabatnya agar bisa selalu istiqamah. Dan Al-Quran mengajarkan kepada kita agar Allah selalu memantapkan hati kita di atas ketaatan dan tidak memalingkannya, memencongkannya kepada kiri dan kanan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau palingkan lagi, jangan Engkau bengkokkan lagi hati kami setelah Engkau memberikan petunjuk kepada kami. Ini adalah doa dari Al-Quran, dan ini adalah doa dari sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita bisa istiqamah di atas agama Allah. Kemudian yang keempat, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, memperbanyak untuk berinteraksi dengan Al-Quran, membacanya, mempelajarinya, menghafalkannya, dan yang paling penting mentadabburi dan mengamalkannya. Tidak ada orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran kecuali dia akan menjadi orang yang istiqamah di atas agama Allah. Karena Al-Quran ini petunjuk bagi orang-orang yang selalu ingin istiqamah. Lihat firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat At-Takwir ayat 27 dan 28. In huwa illa dzikrun lil alamin liman syaa minkum an yastaqim. Sesungguhnya Al-Quran ini peringatan untuk alam semesta, yaitu bagi orang-orang yang ingin istiqamah. Al-Quran petunjuk bagi orang-orang yang ingin istiqamah, karena di dalam Al-Quran semuanya petunjuk untuk bisa berjalan di atas agama Allah. Kemudian kaum muslimin, yang kelima di antara kiat kita untuk bisa istiqamah, dan ini sangat penting bagi kehidupan kita, adalah as-suhbah as-salihah, mencari sahabat dan teman yang baik. Karena teman itu adalah warna bagi kita. Teman itu akan membuat karakter kita. Kalau dia baik, maka kita akan baik. Kalau dia buruk, kita akan ikut menjadi orang yang tidak baik. Karenanya Rasulullah SAW mengatakan, Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung, agamanya tergantung sahabat dekatnya. Maka hendaklah kalian melihat, kita boleh akrab dengan siapapun, kita boleh bersahabat dengan siapapun, tapi jangan menjadikan sahabat yang dekat kecuali kita tahu dia adalah orang yang baik, karena dia akan membentuk karakter agama kita. Kalau dia baik, maka kita akan menjadi orang yang baik. Kalau dia buruk, maka kita akan menjadi orang buruk. Kemudian yang terakhir, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah berusaha untuk selalu continue, iltizam, untuk benar-benar komitmen di dalam beramal walaupun sedikit. Selepas Ramadan, kita di bulan Ramadan biasa membaca 1 juz, paling tidak keluar dari Ramadan 1 hari mungkin 1 lembar, tapi terus tidak pernah kita tinggalkan setiap hari. Itu lebih baik daripada Ramadan kita menghatamkan 5 kali Al-Quran, 10 kali Al-Quran, 30 kali Al-Quran. Selepas Ramadan kita tidak pernah menyentuh Al-Quran. Itu bukan amalan yang diinginkan oleh Allah. Amalan yang diinginkan oleh Allah sedikit, tapi terus seorang hamba ajak, continue, dan dia memegang amalan itu sampai dia meninggal dunia. Nabi SAW bersabda, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah, amalan yang sedikit tetapi terus dan ajak dilakukan oleh seseorang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah ala ihsanih, wasyukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa sallama tasliman katsira. Fa ya ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih. Wa inna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsihi wa thallatha bikum ayyuhal mu'minun faqala 'azza min qailin inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل بلدنا هذه بلدة آمنا مطمئنا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة.